Bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Saudara ahli, tadi saudara menerangkan perihal motif ya. Dari berbagai macam motif, tadi kan motif mengenai harkat dan martabat, motif persaingan percintaan, bisnis, terus apa lagi satu lagi tadi? Bisa karena dendam. Karena dendam. Nah, ahli kan sudah menerima mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal 8 Juli tersebut ya. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Kalau dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif, begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Ya. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak begitu? Bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Terdakwa Putri Chandrawati mengajak Kuat Ma'ruf, terdakwa Kuat Ma'ruf mengajak terdakwa Ricky Rizal Wibowo, mengajak terdakwa Richard Eliezer Pudian Lumiu, dan mengajak korban dalam hal ini Joshua. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah ya. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan ya.